Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Diri. Memberi salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mereka tiga yes. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai. Oke, udah kembali. Hari ini ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Kira-kira apa masuk semua? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Dani. Mana Dani? Dani. Kamu apa? Demam. Oh, tapi demam. Satunya ada lagi yang tidak masuk. Dani. Kenapa ada masuk? Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sesuatu seperti komputer. Ibaratnya kita sekarang adalah robot. Kira-kira siapa yang pernah lihat robot di sini? Pernah lihat robot? Kira-kira robot apa ya? Paling sederhana yang kalian lihat. Robot hewan. Robotnya bagaimana kira-kira? Apa pakai remote? Langkahnya bagaimana? Dipencet, maju ke depan gitu ya. Pencet lagi, bukan, pencet lagi, tombol, karena ada apa tombol biasanya, ya, maju, mundur, kanan dan kiri. Nah, seperti itulah. Jadi ibaratnya sebuah komputer kita harus punya langkah-langkah atau trik-trik ataupun pemikiran supaya apa yang kita permasalahkan atau masalah dalam kehidupan sehari-hari kita itu kita selesaikan secara bertahap. Makanya kalau robot tidak mungkin muncul dengan sendirinya, robot itu pasti ada seorang penciptanya. Apa saja yang akan kita pelajari? Nah, nanti kalian itu akan bisa menjelaskan konsep berpikir 4 konsep berpikir komputasional. Yang kedua, nanti akhirnya kalian mampu memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari kalian. Dan tujuan yang ketiga hari ini kalian nanti mampu menerapkan pemecahan masalah secara sistematis.
atau efisien, baik itu algoritma ataupun dekomposisi ataupun secara pola. Dan selanjutnya nanti akhirnya kalian tujuan pembelajaran adalah mampu menuliskan rangkapan atau instruksi apa saja yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, selamat datang kembali di channel Cakap Informatika. Pada video kali ini, kita akan mempelajari topik yang sangat penting, yaitu berpikir komputasional. Materi ini akan membantu kita memahami bagaimana cara menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis, sebagaimana yang dilakukan oleh para ilmuwan komputer. Langsung saja kita simak video selengkapnya. Anak-anak, apa yang terpikirkan oleh kalian ketika mendengar kata berpikir komputasional? Apakah ini berkaitan dengan komputer saja, atau justru berkaitan dengan cara kita menyelesaikan suatu masalah? Apakah dalam belajar materi ini kita harus pintar matematika, atau harus pintar coding, atau ada hal yang lain? Yuk, sambil mendengarkan penjelasan ibu, silakan kalian catat informasi penting yang akan ibu sampaikan. Secara umum, computational thinking atau berpikir komputasional adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh, logis, dan teratur. Kemampuan ini sangat penting, tidak hanya dalam bidang teknologi, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Berpikir komputasional tidak berarti kita harus berpikir seperti mesin atau komputer. Namun, kita diharapkan mampu berpikir secara terstruktur dan logis seperti para ilmuwan atau penemu komputer. Inilah cara berpikir yang digunakan oleh para programmer saat mereka menulis program untuk menyelesaikan suatu masalah. Untuk memudahkan pemahaman ini, mari kita lihat contoh sederhana. Misalnya, ketika kita ingin memakan kentang, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Bagaimana cara memulainya? Alat atau bahan apa saja yang diperlukan? Semua ini menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan suatu tugas, kita perlu berpikir runtut dan sistematis. Contoh lainnya adalah ketika kita ingin membuat nasi goreng. Kita perlu mengetahui cara memasaknya, menyiapkan bahan-bahan, dan mengikuti langkah-langkah memasaknya secara berurutan. Proses berpikir semacam ini mencerminkan penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan nyata. Kesimpulannya, ketika kita menghadapi suatu masalah, kita harus berpikir secara teratur dan bertahap. Kita harus memahami apa yang akan kita lakukan, bagaimana melakukannya, dan dari mana kita memulai, serta langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berpikir komputasional menekankan pentingnya penggunaan logika. Setiap langkah dilakukan secara berurutan, dan kita juga perlu mengambil keputusan yang tepat ketika. Contoh masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini gambarnya apa kira-kira? Membuat jus tomat. Masalah yang kedua yang ini salurannya mampet yang mengakibatkan apa itu? Banjir. Nah, yang ketiga ini apa? Kalau jam segini jam 5 aku harus bangun. Setelah itu aku kelas subuh, setelah itu aku mandi. Itu namanya jadwal atau dialih kegiatan aktivitas sehari. Yang keempat ini masalahnya apa ini? Ini apakah dari sekian ini kalian pernah mengalami masalah ini? Hampir semuanya. Kira-kira yang terlambat itu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Ada jawabannya, ada 4 prinsip tadi yang kita bahas. Ya. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu yang pertama, kita harus bisa mengatur waktu dengan baik. Oh, kalau aku masuknya besok pagi jam 7, berarti aku harus bangunnya jam minimal. Saya harus bangun jam 5, maksimal jam 5 kurang jam 5 lebih seperempat harus bangun. Harus mandi dan setelah subuh. Atau bangun setelah subuh, setelah itu sarapan, setelah itu saya berangkat ke sekolah, sekiranya nyampe sekolah jam 7 kurang seperempat. Nah, seperti itu. Jelas ya? Dan tentukan dia terbang. Oh, kalau saya tidak, supaya saya bisa datang tidak terlambat, saya harus jam segini harus tidur. Saya jam segini harus sarapan. Nah, itu menentukan pilihan yang tepat.
Dapat yang ketiga, menyelesaikan masalah bisa dilakukan secara bertahap. Tadi tahapan itu namanya apa? Secara apa? Secara algoritma. Atau secara bersamaan. Saat saya makan pagi, saya juga kerja buku. Nah, itu secara bersamaan. Atau caranya menjemur pakaian sambil membersihkan rumah. Saat saya nyapu-nyapu, ternyata hujan, saya lari mengambil pakaian. Jadi ada kegiatan yang dilakukan secara komputasional. Itu antara lain. Yang pertama dekomposisi. Yang kedua abstraksi. Yang ketiga algoritma. Yang keempat kita ulang lagi. Yang pertama dekomposisi. Yang kedua Abstraksi. Yang ketiga Algoritma. empat lanjut. Sekarang apa sih yang disebut dengan dekomposisi? Apa yang disebut dengan abstraksi? Apa yang disebut dengan algoritma? Dan apa yang disebut dengan pengenalan? Lihat satu-satu di sini. Nah, dimulai dari dekomposisi atau memecahkan masalah. Di dalam dekomposisi atau menyelesaikan masalah secara dekomposisi itu ibaratnya kita bisa memecahkan masalah yang awalnya masalahnya besar, kita pecahkan menjadi bagian yang kecil-kecil. Contohnya, nah di sini dijelaskan contoh mau masak nasi goreng. Langkahnya harus ada nasi. Bikin secara algoritma. Contohnya pada kita membuat jus alpukat. Kalau saya mau buat jus alpukat, dilakukan secara algoritma. Kira-kira siapa yang bisa? Jus alpukat. Seger-seger dulu alpukat dulu. Kira-kira bagaimana cara membuatnya? Langkah pertama bagaimana? Ada alpukatnya dulu. Ada alpukatnya. Yang kedua, siapkan blender. Yang ketiga, ada listriknya. Selanjutnya, masukkan uangnya kemana? Masukkan apa lagi? Setelah itu dipencet tombol. Setelah itu berapa menit kemudian dimati. Setelah itu dibuang. Harus kalian kerjakan. Ibu baca terlebih dahulu. Dari kelompok 3 terlebih dahulu 3, kelompok 2 dan kelompok 1. Kita lihat SAPD-nya sekarang. Nah, dibuka halaman 1. Jangan lupa tulis nama kelompok dan anggotanya. Ya, tujuan pembelajaran kita adalah memahami serta dapat menyelesaikan masalah sederhana menggunakan 4 tahap tadi. 4 tahap komputasional. Nah, setelah itu di situ ada 3 masalah kan, dilihat di LPD-nya ada berapa masalah di situ? Ada 3. Nah, soal yang pertama kita lihat. Pilihlah salah satu gambar masalah yang sering kalian jumpai di kehidupan sehari-hari, lalu diskusikan dengan temanmu prinsip berpikir komputasional apa yang paling tepat. Bisa 2, bisa 3, jangan 1. Bisa 2, bisa 3. Selanjutnya soal nomor 2, susunlah langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya nih, saya kelompok 1 mau ngambil yang abu, saya beli jus tomat. Langkahnya saya pakai yang algoritma, bu apa saja?
Beda, gambarnya apa ya? A. Oh ya, cara membuat jus tomat. Ya, lanjut. Ya, benar. Lanjut ke halaman 2. Susunlah langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah tersebut dalam sistem algoritma. Yang pertama, sediakan tomat. Kedua, sediakan air dan gula. Ketiga, sediakan mixer. Keempat, masukkan tomat, air, dan gula ke mixer. Kelima, pencet tombol. Keenam, matikan jika sudah bisa. Ketujuh, tuang ke dalam gelas. Benar ya? Benar masalah silakan jawab temannya. Benar. Ya, kita akan coba buat satu. Langkah-langkah apa saja yang pertama untuk membuat jus tomat? Yang pertama, sediakan tomat. Yang kedua, sediakan gula dan air. Selanjutnya, sediakan jusernya. Lalu bagaimana? Masukkan ke dalam juicer. Setelah itu di-pencet tombol on. Selanjutnya, matikan jika sudah halus atau rata. Selanjutnya, dan inilah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk membuat jus tomat. Ya, perhatikan terlebih dahulu. Selanjutnya, kira-kira apakah kalian sudah paham materi yang hari ini yang kita pelajari ini? Sudah jelas? Sudah jelas kan? Belum? Jelas. Nah, kita ulang kembali. Ada berapa konsep dalam berpikir komputasional? 4. Yang pertama, Dekomposisi. yang kedua, Abstraksi. ketiga, Algoritma. empat. Nah, di sini Ibu harap kalian setelah ini belajar dari sini kita akan tahu bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kita menggunakan prinsip-prinsip atau berpikir komputasi. Ya, untuk materi selanjutnya akan kita belajar di minggu depan dan tugas bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kita menggunakan prinsip-prinsip atau berpikir komputasi. Ya, untuk materi selanjutnya akan kita belajar di minggu depan dan tugas kalian di rumah adalah untuk minggu depan kalian mencari masalah apa saja yang biasanya terjadi di rumah yang bisa diselesaikan dengan cara berpikir komputasional dan cara jelas ya? Ini saja dari Ibu akhiri pelajaran hari ini dan kita tutup dengan pembacaan. Untuk kelas mari kita berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri. Ya, sudah boleh pulang. Dimulai dari kelompok 1.